Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama bulan suci Ramadan, program Ngabuburit JPM TV hadir menemani Anda. Berbagai kisah Islami dan tausiah Ramadan akan kami hadirkan bersama saya, Farah Adeline. Sosok Pangeran Jayakarta merupakan seorang penguasa Jayakarta atau kini bernama Jakarta yang paling dikenal di buru VOC. Kami ajak Anda menelusuri jejak Pangeran Jayakarta yang tersimpan pada Masjid Jami As-Salafiyah. Di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, terdapat masjid tertua bersejarah bernama Masjid Jami As-Salafiyah. Berdirinya Masjid As-Salafiyah di Jatinegara kaum ini tak lepas dari perjuangan Pangeran Jayakarta melawan VOC. Awalnya masjid ini dibangun oleh Pangeran Jayakarta saat dipukul mundur oleh tentara VOC dari benteng pertahanan di Mangga II. Setelah mundur, Pangeran Jayakarta mencari tempat aman di seberang Kali Sunter dan diberi nama Jatinegara. Nama Jatinegara sendiri memiliki arti pemerintahan sejati. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga digunakan Pangeran Jayakarta untuk menyusun strategi gerilya melawan VOC. As-Salafiyah sendiri memiliki arti tertua. Angka tahun pendiriannya dicantumkan pada dinding masjid bagian selatan. Nah, di masjid inilah Pangeran Jayakarta mendidik ya. Pengikut-pengikutnya diajar agama, ya masalah lain, dan juga sambil menyusun strategi. Jadi masjid bukan tempat ibadah aja, tapi untuk menyusun strategi untuk perang gerilya itu. Kan Jakarta tetap untuk bergerilya melawan Belanda gitu. Namun Belanda tidak mengetahui bahwa bentengnya adalah di Jatinegara kaum ini. Setelah melakukan berbagai gerilya, Pangeran Jayakarta wafat pada tahun 1640. Ia dimakamkan di area masjid tersebut. Namun, ada wasiat yang ia tinggalkan kepada anak cucunya. Surat wasiat tersebut berisi permintaan merahasiakan lokasi makam Pangeran Jayakarta. Makam Pangeran Jayakarta baru terungkap 3 abad setelah ia wafat pada tahun 1956 yang bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-429 Kota Jakarta. Beliau berpesan kepada anak cucunya gitu ya, bahwa apabila saya wafat dimakamkan di sini, nggak boleh diberitahukan kepada siapapun gitu kan, sepanjang kafir Belanda masih bercokol di Indonesia gitu. Nah, sehingga rahasia ini dijaga gitu oleh anak cucunya gitu ya. Tidak ada yang berani ngasih tahu gitu. Yakin banget kalau Belanda nggak tahu pasti digali lagi gitu kan, untuk membuktikan bahwa Pangeran Jayakarta memang sudah meninggal gitu. Pada saat wafat, Pangeran Jayakarta mewariskan sejumlah barang pusaka kepada keturunannya, yaitu kain debus, tasbih besar, sepasang tombak yang diberi nama Biring Lanang dan Biring Galih, golok, dan Masjid As-Salafiyah. Pada bulan Ramadan, makam Pangeran Jayakarta yang terletak di area Masjid Jami As-Salafiyah ramai didatangi peziarah. Sebab masjid ini rutin menggelar kegiatan itikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Peziarah yang datang berasal dari berbagai lapisan sosial masyarakat. Untuk mengakomodasi kebutuhan peziarah, pengelola membuka masjid dan makam 24 jam. Selain bulan Ramadan, makam Pangeran Jayakarta juga ramai didatangi jelang pilkada. Seluruh calon gubernur dipastikan akan datang ke makam Pangeran Jayakarta untuk berziarah. Pada waktu Jokowi mau nyalon gubernur itu kan ada 5 calon. Itu 5-5-nya pasti ke sini. Bukan Jokowi ya, semua setiap pemilu tuh calon gubernur pasti datang ke sini gitu. Ziarah dulu gitu kan. Satu dan di sini kan suka ada juga yang bikin acara kayak Alek Nurdin, itu kan dia bikin acara sini ngumpulin orang. Sebagai bangunan cagar budaya, Masjid Jami As-Salafiyah masih kokoh berdiri. Di usia yang lebih dari 3 abad, ada sejumlah bagian yang masih asli tanpa mengalami renovasi. Bagian tersebut adalah 4 pilar tiang di bagian dalam masjid, mimbar, dan cungkup atau kubah masjid. Namun dengan terusnya bertambah usia masjid, ada beberapa bagian yang mengalami kerusakan dan perlu diperbaiki.
Terkadang perbaikan memakan waktu yang lama karena rumitnya birokrasi yang harus ditempuh pengurus masjid. Untuk mempermudah perizinan memperbaiki bangunan cagar budaya, pengurus masjid biasanya langsung meminta izin pada gubernur atau Pangdam Jaya saat mereka ziarah ke Pangeran Jayakarta. Kalau dia gubernur ziarah, kita tokoh masyarakat semua ngumpul, gubernur kita ajak dialog lah gitu ya. Nah kita tinggal minta tuh, Pak Gubernur, ini masalahnya misalnya masjid ini perlu direhab gitu kan. Sebab kalau melalui prosedur emang birokrasinya panjang gitu. Nah kalau kita langsung sama gubernur, langsung aja kita dikabulkan gitu. Makam Pangeran Jayakarta sempat dipugar beberapa kali, yaitu pertama pada 1700 oleh Pangeran Sageri. Pemugaran kedua pada 1842 oleh Arya Tubagus Kosin. Pemugaran ketiga pada 1969 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Ali Sadikin dan dibangun 2 lantai dengan menara baru. Sedangkan pemugaran keempat pada 1982 oleh Gubernur DKI Suryadi Sudirja. Pengurus Masjid Jami As-Salafiyah tidak bisa dari sembarang orang. Pengurus masjid harus berasal dari keturunan Pangeran Jayakarta. Sebagai pengurus masjid dan keturunan Pangeran Jayakarta, Suhendar mempunyai panggilan untuk meluruskan alur sejarah yang menyimpang. Kita selaku generasi penerus itu, apabila ada seminar-seminar dan lain sebagainya, memang yang tahu sejarah itu harus betul-betul bisa, apabila ada yang melenceng bisa kita luruskan. Sebab sejarah Pangeran Jayakarta itu banyak versinya gitu. Nah salah satu contoh gitu ya, dulu ada ketua warga di sini membeli buku sejarah di Gramedia gitu ya, sejarah Pangeran Jayakarta. Itu sejarah Pangeran Jayakarta itu yang mengharang adalah orang Belanda, Jenderal de Kock gitu kan. Kemungkinan juga benar sebab kita dijajah sama Belanda gitu kan. Nah, jadi versinya banyak, ada yang menjatuhkan, ada yang semangat dan lain sebagainya. Sosialisasi soal lokasi makam Pangeran Jayakarta terus digencarkan Suhendar agar warga yang ingin ziarah tidak tersasar. Karena ada beberapa info yang tersebar di masyarakat tentang lokasi makam Pangeran Jayakarta. Salah satunya ialah informasi tentang makam Pangeran Jayakarta yang terletak di kawasan Mangga II, bekas benteng pertahanannya dahulu. Tim Liputan JPM TV, Jakarta. Tradisi toron petolekoran warga Pulau Gili, Ketapang akan kami hadirkan sesaat lagi. Pada hari ke-27 bulan Ramadan, ribuan warga Pulau Gili, Ketapang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur melakukan tradisi toron petelekoran atau tradisi meninggalkan Pulau Gili untuk berbelanja ke pusat kota Probolinggo. Hampir separuh penduduknya meninggalkan Pulau Gili selama 12 jam penuh. Tradisi toron petelekoran sudah dilakukan secara turun-temurun. Suasana Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada hari ke-27 bulan Ramadan tiba-tiba dipenuhi ribuan warga Pulau Gili, Ketapang, Kabupaten Probolinggo. Mereka datang ke daratan Pulau Jawa dengan menaiki puluhan kapal penyeberangan tradisional. Dari sekitar 10.000 jiwa di Pulau Gili, Ketapang, hampir 50% warganya meninggalkan pulau yang berjarak 5 mil dari Pelabuhan Tanjung Tembaga. Satu persatu kapal datang silih berganti dengan membawa warga yang ingin berbelanja atau jalan-jalan di pusat kota. Untuk satu kapal bisa memuat sekitar 70 penumpang. Meski sedang berpuasa dan harus menempuh hampir 1 jam perjalanan laut, warga tetap antusias menjalani tradisi leluhur mereka untuk memeriahkan Lebaran.
Dari dermaga, warga Pulau Gili masih harus menaiki ojek motor atau becak untuk sampai ke pusat kota. Bahkan sebagian warga pun rela berjalan kaki dan ada pula yang membawa sepeda motor yang dinaikkan di atas kapal. Selama 12 jam mereka berbelanja kebutuhan lebaran seperti baju, makanan dan minuman serta perhiasan. Tradisi Toron Petelekoran atau tradisi meninggalkan Pulau Gili selama sehari penuh merupakan tradisi warga kepulauan dalam menyambut lebaran. Petelekoran merupakan bahasa Madura yang artinya 27. Jadi tradisi Toron Petelekoran adalah tradisi warga Pulau Gili Ketapang meninggalkan pulau selama sehari penuh pada hari ke-27 bulan Ramadan. Mana tadi mbaknya nih? Dari Gili. Ke kota tradisi apa namanya? Oh, apa itu tradisi Petelekoran? Anda mungkin maksudnya puasa ke-27 atau bagaimana? Biasanya apa aja kalau ke kota? Ngapain aja ke kota? Selama sehari penuh atau bagaimana jalan-jalannya? Iya, sehari penuh. Warga Gili semua ke sini berarti ya? Iya. Biasanya belanja apa mbak biasanya? Baju Buat apa itu bajunya? buat lebaran. Mau belanja? Iya. Tradisi apa biasanya ini? Ini namanya tradisi Petelekoran mbak. Petelekoran. Belanja apa aja biasanya? Biasanya baju segala macam. Ini suami istri atau bagaimana nih? Ya, Iya, Manten baru atau gimana? udah lama. Udah lama. Ini rencananya mau belanja kemana ini nanti? KDS, GM, dan Warga Gili memang kesini semua ya? Iya. Memang tradisinya gitu ya. Tradisi datang ke kota setiap tanggal 27 Ramadan ini menjadi tradisi tahunan yang dilakukan warga Pulau Gili Ketapang secara turun-temurun. Setelah puas seharian berbelanja atau berjalan-jalan, biasanya usai berbuka puasa hingga malam hari, mereka akan kembali ke Pulau Gili. Farid Fahlevi, JTV, Probolinggo, Jawa Timur. Sudah mendekati Idul Fitri, permintaan cemilan kemplang laris manis diburu masyarakat untuk Lebaran. Cemilan tradisional kemplang ini sudah menjadi khas saat Lebaran di Kabupaten Tuban. Salah satu produsen camilan tradisional kemplang adalah Rusmini, warga Desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Sejak awal bulan Ramadan, ia harus bekerja ekstra menyelesaikan pesanan yang terus datang. Rusmini tak hanya memproduksi kemplang, namun juga kacang dan aneka jajanan lain. Namun yang paling banyak diminati adalah kemplang. Sesuai namanya, kemplang dibuat dengan cara dikemplang atau dipukul-pukul dan dibanting di atas meja. Bahan yang diperlukan adalah terigu, telur, cabai, bawang putih, garam, dan mentega. Selanjutnya adonan dicetak tipis-tipis lalu digoreng hingga renyah. Tingkat kepedasan kemplang dapat dipesan sesuai selera konsumen. 2018. Ini yang dijual apa saja Bu selain? Kemplang, kacang gulung, sama ladrang. Ini kalau untuk kemplang sendiri variannya apa aja? Yang pedas, super pedas, biasa. Ini jualannya di musim di waktu Lebaran atau khusus ini berarti Lebaran saja ya Bu ya. Ini dalam sehari bisa produksi sampai berapa Bu? 100 kilo. 100 kilo. Rasanya yang khas renyah, gurih, pedas membuat kemplang banyak dicari masyarakat. Bahkan, tak jarang para tengkulak dari luar kota datang untuk membeli kemplang dengan jumlah banyak untuk dijual kembali. Mas, ini tadi beli kemplang berapa kilo Mas? 50 kilo Mas. 50 kilo. Untuk apa Mas rencananya nanti? Ini nanti mau saya jual lagi di toko saya Mas. Ini asal dari mana Mas? Dari Lamongan. Ini setiap menjelang Lebaran pasti beli ini? Iya, setiap menjelang Lebaran saya pasti beli di sini untuk saya jual lagi. Mendekati Lebaran, pesanan kemplang terus meningkat. Dalam sehari, Rusmini memproduksi sekitar 100 kg kemplang untuk dikirim kepada pemesan. Camilan kemplang ini biasanya dijadikan jajanan khas yang disajikan di meja saat momen Lebaran. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban, Jawa Timur.
Sesaat lagi kami akan hadirkan Kultum Ramadan bersama Ustadz Hashim Adnan. Nantikan usai jeda. Ibadah puasa dijalankan harus dalam keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai ada perbuatan kita yang membuat puasa menjadi sia-sia. Kami hadirkan Tausiah Ramadan bersama Ustadz Hashim Adnan atau yang dikenal dengan Gus Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa TV JPM dimanapun Anda berada, kita rangkai awal kita ini dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat teriring salam untuk baginda besar kita Muhammad SAW, untuk para keluarganya, untuk para sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai pengikut beliau mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Para pemirsa TV JPM dimanapun Anda berada, puasa berangkatnya itu kalau satu dari hadis dari Rasulullah SAW, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun manusianya, siapapun orangnya yang beriman, karena puasa dengan panggilan iman dan mengharapkan waqtisyaban, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka mereka akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Nah, karena sudah berada di tengah-tengah Ramadan, Rasul mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai puasa kita ini sia-sia, cuma dapat capek doang. Ada 5 sebab yang mereka puasanya menjadi sia-sia. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, khamsyatu asyatuh bitu saum, bahwa ada 5 sebab yang puasa itu menjadi sia-sia. Dari 5 tersebut, yang pertama kadzib, berpuasa tapi tetap berbohong. Yang kedua ghibah, puasa tapi masih ngomongin orang. Kalau kata kid zaman now, kita masih sering ngerumpi nih, membicarakan kejelekan orang lain. Yang ketiga nih yang parah, wanamimah, puasa tapi mengadu domba. Seperti kita sekarang yang sering tahu di dunia sosial ini, di dunia maya. Begitu masif orang saling menjelek-jelekan satu dengan lainnya. Terus yang keempat, wal yaminul ghamus, puasa tapi melakukan sumpah palsu. Dan yang kelima, an-nadharu bisahwat, memandang sesuatu dengan syahwat, memandang sesuatu dengan nafsu. Maka untuk menghilangkan dari kesia-siaan puasa ini, diwajibkan kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, dan lebih baik diam daripada kita keluar, tapi menghilangkan puasa kita, tapi menghilangkan nilai ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana saya tutup dengan satu hadis dari Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min syami ila juwal atos. Begitu banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program Ngabuburit JPM TV hari ini. Saya Farah Adelin dan tim bertugas undur diri. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.